Baik anak-anak, seperti biasa kegiatan kita sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan lakukan kegiatan gerakan lampu mengaji, yaitu dengan membaca Al-Quran minimal 5 ayat sebelum kegiatan pembelajaran. Kita hari ini akan membaca Al-Quran di awal juz 2. Ya, silakan dimulai hitungan ketiga. Silakan anak-anak mulai untuk membaca Al-Quran. 1, 2, 3. Yang lain itu tidak ada kewajiban. Tetapi kalau tidak ada satupun orang melakukan, maka semuanya akan mendapatkan dosa. Nah, ini yang namanya fardu kifayah. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Anak-anak sudah tahu bagaimana cara memandikan jenazah? Tahu belum? Nah, cara memandikan jenazah. Yang pertama, ya, cara memandikan jenazah, syarat jenazah untuk yang bisa dimandikan adalah didapati tubuhnya. Nah, ini syarat yang bisa dimandikan, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian saja. Ya. Yang kedua, bukan karena mati syahid. Kalau mati syahid nggak perlu dimandikan. Ya. Yang ketiga, jenazahnya harus beragama Islam. Kalau jenazahnya agamanya lain, kita tidak punya kewajiban untuk memandikan. Jadi yang wajib dimandikan adalah syaratnya jenazahnya itu jenazah yang beragama Islam. Nah, kalau tadi syarat jenazahnya, sekarang syarat orang yang memandikan. Apa syaratnya? Yang pertama, orang yang memandikan ini harus muslim. Ya. Kemudian berakal dan balik, orang yang sehat. Ya. Jangan orang gila. Kemudian orang yang sudah balik, yang sudah dewasa. Jangan anak-anak yang belum mengetahui tentang ilmu bagaimana cara memandikan jenazah itu. Kemudian yang kedua adalah berniat memandikan jenazah. Ya, jadi punya niat betul-betul mau memandikan jenazah. Yang ketiga, berkepribadian jujur dan soleh. Yang keempat, terpercaya amanah. Nah, jadi jangan sampai nanti memandikan jenazah itu setelah itu dia cerita kemana-mana tentang aib jenazah. Jadi harus cari orang yang betul-betul dia mampu menjaga amanahnya. Ya, tidak mudah menceritakan kejelekan orang lain. Kemudian yang kelima adalah jenis kelaminnya sama. Kalau jenazahnya perempuan, maka dimandikan oleh orang perempuan. Kalau jenazahnya laki-laki, ya dimandikan oleh jenazah laki-laki. Kecuali dia mahramnya, suami istri boleh ya. Nah, ini tata cara memandikan jenazah. Nah, ini tata caranya harus diperhatikan. Ya, penting. Jenazah dimandikan di tempat yang tertutup. Ya, jangan di tempat terbuka, di halaman, di rumah, jangan. Jadi jenazah dimandikan di tempat yang tertutup. Yang kedua, jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi, seperti dipan, meja, dan lain-lain. Jangan ditaruh di lantai. Ya, nanti memandikan jenazah ditaruh di lantai. Jangan. Harus sesuai dengan ketentuan, harus ditaruh di meja atau di dipan atau di pangku ya, paling tidak di pangku. Jenazah ditutup dengan kain yang melindungi, artinya jangan tanpa selai kain itu pada saat memandikan jenazah itu. Kemudian niat memandikan jenazah sambil menyiram air ke seluruh badan.
ini tata caranya. Yang kelima, bersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah. Betul-betul dibersihkan, ya. Jangan sampai masih ada kotoran pada tubuh jenazah itu sendiri. Nah, ini lanjutannya yang keenam, keluarkan kotoran, misalnya dari mulutnya, ya dari perutnya dibersihkan. Bersihkan giginya, ini tata caranya, ya. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, ya. Kemudian setelah selesai semua, maka diwudukan jenazah itu. Bagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. Jadi setelah di proses dimandikan tadi, maka yang terakhir diwudukan. Kemudian bilaslah dan siram tubuh jenazah itu dengan larutan kapur barus dan handuk. Nah, ini hadis Nabi tentang memandikan jenazah. Ya, ini hadisnya ada dasar yang memperkuat kita tentang memandikan jenazah. Apa hadisnya? Rasulullah SAW menemui kami saat kematian putri kami, lalu bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan. Nah, yang selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Nah, tadi materi kita kan ada 2. Yang pertama adalah materi tentang memandikan jenazah, yang kedua adalah materi mengkafani jenazah. Baik, sebelum ke materi mengkafani jenazah, ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Tanya Pak. Ya. Kenapa kalau kita memandikan mayat harus di tempat tertutup? Ya, gimana? Kenapa kalau memandikan jenazah harus di tempat Yang tertutup? tertutup? Ya, tadi di awal saya sampaikan bahwa Islam itu sangat menghormati atau menghargai manusia. Bahkan sampai bentuk penghargaan itu ketika ada salah satu saudara, teman, tetangga kita yang meninggal dunia, pada saat proses memandikannya harus tempat tertutup. Jangan sampai di tempat terbuka yang mana nanti mudah dilihat oleh orang banyak. Karena yang namanya mandi itu kan sesuatu yang kalau bisa jangan sampai orang tahu. Seperti selayaknya kita masih hidup, mandi aja jangan sampai ketahuan orang, jangan sampai dilihat oleh orang. Maka ada rasa malu di sini. Oleh karena itu kita menjaga jenazah itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada jenazah tersebut. Harus betul-betul halal, diperoleh dengan cara yang halal. Ya, adalah selembar kain yang dapat menutup seluruh tubuh jenazah, minimal 1 helai kain. Ya, untuk menutup jenazah. Kalau 1 dirasa belum mampu menutup, maka nanti ada yang disunahkan yaitu 3, 5 atau sampai dengan 7. Ya, 1 helai kain belum menutup semuanya, masih terlihat transparan, maka ditambah lagi. Ya. Batas sempurnanya yaitu laki-laki 3 lapis dan bagi jenazah perempuan adalah 5 lapis. Terdiri dari 3 lapis kain kafan ditambah buku dan baju kurung. Ini tata caranya. Nah, ini tata caranya. Siapkan tali di tempat yang akan digunakan untuk kafani. Jadi talinya disiapkan dulu. Kalau memang jenazahnya di meja, ya berarti talinya siap di meja. Kalau jenazahnya kita letakkan di lantai, berarti talinya itu harus siap. Jangan jenazah sudah siap, talinya belum siap pada saat mau kafan dulu. Kemudian bentangkan kain kafan selai demi selai, bentangkan dulu. Ya. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup. Nah, jenazah yang sudah dimandikan tadi masih tertutup ya tempatnya. Kemudian dipindahkan, diletakkan di atas kain yang sudah disiapkan, kain kafan. Kemudian tutuplah lubang-lubang hidung, ya, mulut, telinga, kubul dan tubuh, semuanya ditutup. Ya. Kemudian bagi jenazah perempuan pakaikan baju kurung dan tudung. Selimutkan kain kafan lembar demi lembar ya. Kemudian ikat dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain. Kemudian simpul tali diletakkan di sebelah kiri tubuh jenazah. Kenapa kok sebelah kiri? Karena nanti pada saat
menguburkan jenazah kita menghadap ke kiblat kiri. Jadi supaya memudahkan kita untuk melepas. Jadi posisinya di sini. Nah, lihat di sebelah kiri, jangan di belakang atau jangan di kanan. Kalau di kanan nanti jenazah itu pada saat dimakamkan menghadap kiblat, ini kan berada di bagian bawah tangan. Maka talinya di sebelah kiri, jenazah miring, membuka talinya itu akan sangat mudah sekali. Nah, ini hadis Nabi tentang mengkafani jenazah. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih, ya, yang sangat putih, terbuat dari katun dari negeri Yaman dan tidak dikenakan padanya baju dan serban. Nah, jadi nggak usah ditambahkan itu. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya. Baik, anak-anak. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan tentang mengkafani jenazah? Kapan laki-laki dan perempuan berbeda? Ya, antara laki-laki dan perempuan ini amuratnya berbeda. Ya, amuratnya itu dari pusat sampai lutut. Ya, kalau perempuan kan seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Itu yang membedakan kenapa jenazah laki-laki dan perempuan kain kafannya juga jumlahnya berbeda. Karena memang aurat antara laki-laki dan perempuan ini lebih banyak yang terbukti adalah angka perempuan. Paham ya? Paham sampai di sini? Paham. Ya, baik. Kalau paham, kita sebelum kita pagi hari ini, saya ingin merefleksi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa yang sudah didapat, apa yang sudah diketahui, atau hikmah dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya minta satu anak, siapa yang bersedia? Saya, Pak. Siapa namanya? Eca. Eca. Gimana, Eca? Apa yang didapat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kita tahu pembelajaran cara mengkafani jenazah dan memandikan jenazah dan tahu tata caranya. Terus? Di situ Allah hikmah memandikan jenazah itu memandikan orang pahala yang besar. Pahala yang besar, apa lagi? Menunjukkan solidaritas yang tinggi. Kepedulian ya, sama ya. Terus? Terus membantu meringankan beban keluarga dan jenazah. Terus sebagai ungkapan belasungkawa atas musibah yang terjadi. Oke. Cukup? Cukup. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Pembelajaran kita pada pagi hari ini kita sudahi, dan sebelum kita pulang, mari bersama-sama kita berdoa. Sebelum kita berdoa dan pulang, saya berharap anak-anak bisa meningkatkan pembelajaran kita, ya, rajin membaca buku di rumah, ya, diskusi-diskusi, sharing, ya, jangan sampai kita tidak mau belajar. Ya, saya minta kelasnya tolong disiapkan. Kita berdoa dan pulang. Semua siap? Doa mulai. Doa saya. Assalamualaikum.